Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu membahas tentang 7 minggu setelah penerangan sempurna. Nah, untuk bersama-sama memahami tentang peristiwa selama 7 minggu setelah penerangan sempurna, marilah kita bersama menyimak video berikut ini. Pada minggu pertama, Sang Buddha duduk bersila dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi tanpa mengubah posisi tubuhnya selama 1 minggu penuh. Beliau duduk bermeditasi sambil mengalami kebahagiaan pembebasan, Vimutti Sukha, di atas singgasana tak terkalahkan, Aparajita Palangka. Pada hari ke-7, beliau keluar dari keadaan konsentrasi tersebut, dan selama waktu jaga pertama malam itu, atau pukul 18 hingga pukul 22, beliau merenungkan musabab yang saling bergantung, Paticca Samuppada. Dalam urutan maju seperti ini: bila ini ada, itu ada. Dengan munculnya ini, muncullah itu, atau dengan lebih jelas sebagai berikut. Karena kegelapan batin atau awija, muncullah bentukan karma atau sankara. Karena bentukan karma, muncullah kesadaran atau winyana. Karena kesadaran, muncullah batin dan bentuk atau nama rupa. Karena batin dan bentuk, muncullah 6 landasan indera atau salayatana. Karena 6 landasan indera, muncullah kontak atau pasa. Karena kontak, muncullah perasaan atau wedana. Karena perasaan, muncullah nafsu keinginan atau tanha. Karena nafsu keinginan, muncullah kemelekatan atau upadana. Karena kemelekatan, muncullah kelangsungan hidup atau bhawa. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran atau jati. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian atau jara marana. Kesedihan atau soka, ratapan atau paridewa, penderitaan atau duka, duka cita, domanasa, dan keputusasaan, upayasa. Dengan demikian, muncullah keseluruhan penderitaan ini. Pada waktu jaga pertengahan malam itu, atau pukul 22 hingga pukul 2 pagi, beliau merenungkan musabab yang saling bergantung dalam urutan mundur seperti ini. Bila ini tiada, itu tiada. Dengan terhentinya ini, terhentilah itu. Atau secara lebih rinci sebagai berikut: berhentinya penuaan dan kematian adalah karena terhentinya kelahiran. Berhentinya kelahiran adalah karena terhentinya kelangsungan hidup. Berhentinya kelangsungan hidup adalah dengan terhentinya kemelekatan. Berhentinya kemelekatan adalah dengan terhentinya nafsu keinginan. Berhentinya nafsu keinginan adalah karena terhentinya perasaan. Berhentinya perasaan adalah karena terhentinya kontak. Berhentinya kontak adalah karena terhentinya 6 landasan indera. Berhentinya 6 landasan indera adalah karena terhentinya batin dan bentuk. Berhentinya batin dan bentuk adalah karena terhentinya kesadaran. Berhentinya kesadaran adalah karena terhentinya bentukan karma. Berhentinya bentukan karma adalah karena terhentinya kegelapan batin. Dengan demikian, terhentilah keseluruhan penderitaan ini. Pada waktu jaga terakhir malam itu, atau pukul 2 pagi hingga pukul 4 pagi,
beliau merenungkan musabab yang saling bergantung dalam urutan maju dan mundur. Bila ini ada, itu ada. Dengan munculnya ini, muncullah itu. Bila ini tiada, itu tiada. Dengan terhentinya ini, terhentilah itu. Demikianlah minggu pertama Sang Buddha duduk bermeditasi dan merenungkan musabab yang saling bergantung atau paticca samuppada selama minggu pertama di bawah pohon Bodhi, di atas singgasana tak terkalahkan atau Aparajita Palanka. Minggu pertama ini dikenal sebagai Palanka Sataha. Pada minggu kedua setelah pencapaian penerangan sempurna, waktu itu timbul keraguan dalam batin beberapa dewa dan Brahma yang masih awam. Mereka bertanya-tanya, mengapa Buddha masih duduk di singgasana tak terkalahkan hingga saat ini? Apakah masih ada kualitas-kualitas lain yang harus dipenuhi untuk mencapai kebuddhaan? Mengetahui keraguan yang muncul dalam batin para dewa dan Brahma, maka pada hari ke-8 Sang Buddha bangkit dari posisi duduknya, kemudian naik ke angkasa dan memperlihatkan mukjizat ganda Yamaka Patiharya untuk menghilangkan keraguan dalam batin mereka. Setelah menghilangkan keraguan mereka, Sang Buddha turun dari angkasa lalu berjalan beberapa langkah ke arah timur laut. Lalu beliau berdiri dengan kukuh laksana tonggak emas sambil menatap pohon Bodhi secara terus-menerus tanpa mengedipkan mata selama 1 minggu penuh. Tempat Sang Buddha berdiri kemudian dibangun Cetia Animisa oleh para dewa dan Brahma. Minggu kedua ini dikenal dengan nama Animisa Sataha. Pada minggu ketiga setelah penerangan sempurna, Sang Buddha menghabiskan waktu selama 7 hari dengan melakukan meditasi berjalan. Beliau berjalan mondar-mandir di sebuah lintasan permata atau Ratana Cankama yang berada di antara singgasana tak terkalahkan dan Cetia Animisa. Pada saat yang sama, beliau juga merenungkan Dhamma dan terserap dalam buah kesucian. Demikianlah Sang Buddha melewatkan minggu ketiga yang juga dikenal sebagai Cankama Sataha. Pada minggu keempat setelah penerangan sempurna, Sang Buddha duduk bersila dan bermeditasi selama 7 hari di dalam sebuah wisma permata atau Ratanagara yang diciptakan oleh para dewa di sebelah barat laut pohon Bodhi. Di sana beliau merenungkan Abhidhamma, yaitu kumpulan ajaran khusus dan ajaran lanjut dari Buddha, di mana kumpulan ajaran tersebut terdiri dari 7 bagian, yaitu Dhammasangani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Ketika beliau merenungi dan menyelidiki ke-6 bagian pertama, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika
beliau sampai pada perenungan Patana, kemahatauannya akhirnya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Pikiran dan tubuhnya menjadi sedemikian murni, sehingga cahaya dengan 6 warna atau caba naramusi, yaitu biru, kuning emas, merah, putih, jingga, dan sebuah warna berkilau yang terbentuk dari campuran kelima warna ini. Warna tersebut terpancar dari tubuhnya. Masing-masing warna mewakili sifat mulia dari Buddha. Warna biru melambangkan keyakinan. Warna kuning emas melambangkan keluhuran. Warna merah melambangkan kebijaksanaan. Warna putih melambangkan kemurnian. Warna jingga melambangkan tiadanya nafsu. Dan warna campuran dari warna-warna tersebut melambangkan kombinasi dari semua sifat mulia ini. Minggu keempat yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma dikenal dengan nama Ratanagara Sataha. Setelah melewati 4 minggu berada di sekitar pohon Bodhi, Sang Buddha berjalan kaki menuju ke pohon banyan yang terletak di sebelah timur pohon Bodhi. Beliau duduk bersila dan bermeditasi dan menikmati kebahagiaan pembebasan selama 7 hari. Pada saat itu, seorang Brahmin yang congkak mendekati Sang Buddha, dan setelah bertukar salam dengan santun dan ramah, ia berdiri di satu sisi dan bertanya kepada Sang Buddha, dengan kebajikan apa seseorang menjadi Brahmana? Dan apakah syarat untuk menjadi seorang Brahmana? Memahami dengan jelas makna dari pertanyaan Brahmin tersebut, Sang Buddha menyerukan pujian kebahagiaan. Ia yang telah meninggalkan hal-hal jahat, bebas dari kecongkakan, tiada terkotori dan terkendali, sempurna dalam pengetahuan dan telah menjalani hidup suci. Itulah yang pantas disebut Brahmana. Baginya tiada kenikmatan duniawi dimanapun jua. Selama minggu ini pula, ketiga putri Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga, datang dan berusaha memikat Sang Buddha dengan menunjukkan keindahan tubuh mereka, melontarkan kata-kata yang menggoda, menari dengan sangat indah dan menggiurkan, serta mempertunjukkan tontonan maya lainnya. Alih-alih memperhatikan semua godaan ini, Sang Buddha menutup mata dan meneruskan meditasinya. Demikianlah Sang Buddha melewati minggu kelima, yang dikenal dengan nama Ajapala Sataha, di mana beliau duduk bermeditasi di kaki pohon banyan. Pada akhir hari ke-7, Sang Buddha keluar dari konsentrasinya dan menuju ke pohon Mucalinda, yang letaknya tak jauh dari pohon banyan Ajapala. Di bawah pohon Mucalinda tersebut, Sang Buddha melewatkan 7 hari selama minggu ke-6 setelah penerangan sempurna, dengan duduk bersila dan bermeditasi dan menikmati kebahagiaan pembebasan. Pada waktu itu, badai besar muncul di luar musim. Badai berlanjut selama 7 hari, diiringi hujan yang lebat, angin dingin, dan cuaca mendung. Mengetahui sedang terjadi hujan lebat, Mucalinda, sang Raja Naga yang perkasa, keluar dari kediamannya. Ia membelikan dirinya sebanyak 7 lingkaran pada tubuh Sang Buddha, lalu berpikir, semoga Sang Buddha tidak dirundung dingin atau panas, atau diganggu lalat, nyamuk, angin,
terik matahari, dan binatang merayap. Pada akhir hari ke-7 dalam minggu tersebut, langit menjadi jernih dan tak berawan, karena merasa tak perlu lagi melindungi tubuh Sang Buddha. Mucalinda melepaskan lilitan dari tubuhnya. Ia lalu beralih rupa menjadi seorang pemuda Brahmin yang berdiri di hadapannya dengan tangan tertangkup sebagai tanda penghormatan. Demikianlah minggu ke-6 saat itu, di mana Sang Buddha berada dalam lilitan 7 kali Sang Raja Naga Mucalinda di bawah pohon Mucalinda, dan minggu ini dikenal sebagai Mucalinda Sataha. Pada minggu ke-7 setelah penerangan sempurna, Sang Buddha keluar dari meditasi dan pergi dari pohon Mucalinda menuju ke pohon Rajayatana yang terletak di selatan pohon Bodhi. Beliau duduk bersila dan bermeditasi di bawah pohon itu tanpa gangguan apapun. Beliau menikmati kebahagiaan pembebasan. Pada hari ke-7, saat fajar menyingsing, Sang Buddha mengucapkan lagu pujian yang menggambarkan kemenangan dan pengalaman batinnya. Lagu tersebut adalah sebagai berikut. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Demikianlah Sang Buddha melewati minggu ke-7 yang dikenal sebagai Rajayatana Sataha. Nah, berikut adalah kesimpulan dari peristiwa 7 minggu setelah penerangan sempurna. Demikianlah pembahasan kita tentang 7 minggu setelah penerangan sempurna. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.